Mari kita bahas segitiga Bermuda, nama yang membangkitkan misteri, bahaya, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Banyak orang mengenalnya sebagai tempat di mana kapal dan pesawat menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan oleh laut. Tapi sebenarnya, apa itu segitiga Bermuda? Menariknya, itu bukan tempat resmi di peta manapun. Tidak ada garis batas yang jelas, tidak ada tanda khusus yang menandainya di atlas dunia. Segitiga Bermuda hanyalah sebuah ide, sebuah konsep yang hidup dalam imajinasi dan cerita-cerita manusia, bukan wilayah yang benar-benar ditandai secara fisik. Area ini ditentukan oleh 3 titik utama, Bermuda, Miami, dan San Juan, Puerto Rico, yang jika dihubungkan membentuk segitiga besar di Atlantik Utara bagian barat. Inilah yang menjadi dasar nama dan reputasinya. Wilayah ini mencakup sekitar 500.000 mil persegi, membentang luas di lautan, dan merupakan salah satu jalur pelayaran serta penerbangan tersibuk di dunia. Setiap hari, ratusan kapal dan pesawat melintasinya. Cuaca ekstrem, arus kuat seperti arus teluk, dan palung laut dalam menjadikannya lingkungan yang menantang dan berbahaya. Kondisi ini seringkali menyebabkan kecelakaan yang sulit dijelaskan. Puing-puing kapal atau pesawat yang hilang seringkali sulit ditemukan di sini, karena kedalaman laut dan arus yang deras memicu lahirnya berbagai legenda dan spekulasi. Namun, tidak ada bukti adanya sihir, kutukan, atau kekuatan supranatural, hanya bentangan laut yang penuh tantangan dan bahaya alami. Misteri sebenarnya adalah mengapa kita terus menceritakan kisah-kisah tentangnya, dan mengapa segitiga Bermuda tetap hidup dalam budaya populer. Segitiga itu hanyalah label untuk serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan, yang seringkali dibesar-besarkan oleh media dan cerita rakyat. Ketertarikan kita pada yang tidak diketahui dan keinginan untuk memahami misteri adalah yang menjaga legenda ini tetap hidup dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, segitiga Bermuda adalah sebuah cerita yang terus berkembang, bukan zona supernatural, melainkan cerminan rasa ingin tahu manusia terhadap dunia yang luas dan penuh teka-teki. Setiap legenda memiliki awal, dan kisah segitiga Bermuda dimulai dengan nuansa misteri yang menyelimuti lautan luas. Akar dari mitos segitiga Bermuda ternyata tidak setua yang dibayangkan banyak orang. Ia baru muncul ke permukaan dalam sejarah modern. Selama berabad-abad, para pelaut melintasi wilayah ini tanpa mengira itu terkutuk atau berbahaya secara khusus. Lautan memang selalu penuh risiko, tapi tak ada yang mengaitkannya dengan kutukan. Baru pada tahun 1950-an dan 60-an, mitos ini mulai berkembang pesat. Para penulis dan jurnalis mulai mengaitkan serangkaian hilangnya kapal dan pesawat di area itu, membangun narasi yang memikat publik. Vincent Gaddis adalah orang pertama yang menciptakan istilah segitiga Bermuda dalam artikel majalah tahun 1964. Ia menyusun pola kejadian aneh yang membuat masyarakat semakin penasaran dan terpikat. Lalu, pada tahun 1974, Charles Berlitz menerbitkan buku terlaris, The Bermuda Triangle, yang memperkenalkan teori-teori liar, mulai dari alien, Atlantis, hingga distorsi waktu, semua menambah lapisan misteri. Namun, banyak kisah yang beredar seringkali dibesar-besarkan, diubah, atau bahkan kehilangan fakta-fakta penting demi sensasi. Legenda ini tumbuh subur, dipicu oleh media sensasional dan publik yang selalu haus akan misteri dan cerita menegangkan. Apa yang awalnya hanya beberapa insiden kehilangan, perlahan berubah menjadi fenomena global yang dikenal di seluruh dunia. Segitiga Bermuda pun menjadi simbol dari segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tempat di mana logika seringkali gagal. Pada akhirnya, kisah ini lebih banyak dibangun oleh imajinasi para penulis dan jurnalis, bukan oleh bukti nyata atau penelitian ilmiah. Mitos segitiga Bermuda bertahan karena daya tariknya yang tak tertahankan. Manusia memang selalu terpesona oleh misteri yang belum terpecahkan. Dan seperti semua legenda besar, semuanya dimulai dengan satu hal sederhana. Sebuah cerita yang luar biasa menarik, yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kasus yang benar-benar menandai awal mula misteri segitiga Bermuda adalah hilangnya penerbangan 19, sebuah peristiwa yang hingga kini masih membingungkan banyak orang. Pada tanggal 5 Desember 1945, 5 pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari pangkalan di Florida untuk menjalani misi pelatihan rutin di atas lautan Atlantik. Di dalam pesawat-pesawat itu, terdapat 14 awak yang berpengalaman. Sebagian besar adalah veteran Perang Dunia II.
Namun, tidak lama setelah penerbangan dimulai, Letnan Charles Taylor, sang pemimpin misi, mulai merasa kebingungan. Kompasnya tiba-tiba rusak, dan ia yakin mereka telah tersesat di atas kepulauan Florida Keys, jauh dari jalur yang seharusnya. Komunikasi radio antara pesawat dan pangkalan darat semakin sulit, terganggu oleh cuaca yang memburuk dan gangguan statis yang misterius. Dalam pesan terakhir yang diterima, terdengar suara panik. Mereka bersiap untuk melakukan pendaratan darurat di laut. Setelah itu, kelima pesawat itu menghilang tanpa jejak. Sebuah pesawat penyelamat dengan 13 awak segera dikirim untuk mencari mereka. Namun, secara tragis, pesawat penyelamat itu juga menghilang, diduga meledak di udara tanpa sebab yang jelas. Dalam waktu kurang dari 1 hari, 6 pesawat dan 27 orang lenyap begitu saja di lautan, meninggalkan keluarga dan rekan mereka dalam duka dan kebingungan. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun tidak ada satupun puing atau tanda-tanda keberadaan mereka yang pernah ditemukan di permukaan laut yang luas itu. Tragedi ini menjadi fondasi dari legenda segitiga Bermuda, memicu spekulasi dan teori konspirasi di seluruh dunia. Penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa faktor utama adalah kesalahan navigasi, cuaca buruk yang tiba-tiba, dan kegagalan peralatan penting di pesawat. Pada akhirnya, kisah ini adalah tragedi manusia yang memilukan, bukan peristiwa supranatural seperti yang sering diceritakan. Namun, misteri penerbangan 19 tetap hidup dalam imajinasi banyak orang, menjadi simbol teka-teki yang belum terpecahkan. Inilah kisah yang memulai legenda segitiga Bermuda, sebuah misteri yang terus memikat dunia hingga hari ini. Sebelum penerbangan 19, ada USS Cyclops. Pada tahun 1915, kapal Angkatan Laut Besar ini meninggalkan Barbados menuju Baltimore dengan 36 orang dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada SOS, tidak ada puing-puing, tidak ada yang selamat. Ini tetap menjadi kehilangan nyawa non-tempur terbesar dalam sejarah Angkatan Laut AS. Cuaca tenang, dan kapten berpengalaman. Teori berkisar dari pemberontakan hingga kapal selam Jerman, tetapi tidak ada yang pernah terbukti. Beberapa orang berpendapat kargo berat bergeser, membuat kapal terbalik. Yang lain menyalahkan kegagalan struktural. Kebenarannya, kita tidak tahu. Hilangnya Cyclops menjadi kisah dasar segitiga Bermuda. Ini adalah contoh yang menghantui tentang bagaimana lautan dapat menghapus bahkan kapal terbesar sekalipun. Kurangnya bukti mengundang spekulasi tanpa akhir. Terkadang, laut menyimpan rahasianya. Mari kita bahas secara ilmiah. Segitiga Bermuda terkenal dengan cuaca yang ganas, badai, gelombang raksasa, dan badai mendadak. Arus kuat, arus teluk dapat menyebarkan puing-puing, membuat pencarian hampir mustahil. Sebagian besar hilangnya kemungkinan besar disebabkan oleh bahaya alam ini. Ada juga teori gas metana, letusan gas bawah laut, dapat menenggelamkan kapal dengan mengurangi kepadatan air. Tapi tidak ada bukti kuat bahwa ini pernah terjadi di segitiga. Penjelasan paling sederhana, alam tidak dapat diprediksi dan tidak kenal ampun. Kapal dan pesawat hilang badai, gelombang, dan arus, bukan kekuatan supernatural. Legenda berkembang karena lautan luas dan misterius. Sains menjelaskan sebagian besar misteri, sisanya hanyalah cerita yang bagus. Terkadang, bahaya sebenarnya bukanlah laut melainkan kita. Kesalahan manusia adalah penyebab utama kecelakaan. Pemimpin penerbangan 19 tidak terbiasa dengan daerah itu, dan membuat kesalahan navigasi yang fatal. Banyak kapal yang hilang kelebihan muatan atau berlayar ke dalam badai. Pilot salah membaca instrumen atau mengabaikan peringatan. Dalam situasi stres tinggi, kesalahan kecil dapat menjadi bencana. Segitiga Bermuda tidak terkutuk, itu hanya tidak memaafkan kesalahan. Lautan memperbesar setiap kesalahan perhitungan. Sebagian besar tragedi di sini berakar pada keputusan manusia, bukan misteri. Sebelum menyalahkan yang tidak diketahui, kita harus melihat diri kita sendiri. Terkadang misteri terbesar adalah mengapa kesalahan terjadi. Sekarang untuk teori-teori liar, alien, portal, Atlantis. Charles Berlitz dan yang lainnya mengklaim makhluk luar angkasa atau peradaban yang hilang berada di balik hilangnya. Beberapa mengatakan ada pangkalan alien bawah air atau distorsi waktu. Yang lain menghubungkan segitiga dengan Atlantis dan kristal energinya yang seharusnya. Ide-ide ini murni spekulasi, tidak ada bukti yang mendukungnya. Cahaya aneh dan kegagalan peralatan memiliki penjelasan alami.
Jalan Bimini, ahli geologi mengatakan itu adalah formasi alami, bukan Atlantis. Kisah-kisah ini menghibur, tidak faktual. Mereka mengisi kekosongan ketika kenyataan terasa tidak memuaskan. Yang supernatural menjual buku, tetapi tidak memecahkan misteri. Kebenarannya jauh kurang glamor. Jadi, apakah segitiga Bermuda benar-benar lebih berbahaya daripada tempat lain? Penjaga pantai AS mengatakan tidak. Ini adalah salah satu rute perjalanan tersibuk di dunia. Ribuan orang melintasinya setiap hari tanpa insiden. Secara statistik, kecelakaan di sini tidak lebih umum daripada di perairan sibuk dan rawan badai lainnya. Banyak misteri terjadi selama badai atau melibatkan masalah mekanis. Beberapa cerita bahkan tidak terjadi di segitiga. Penulis sensasional memilih fakta untuk membangun legenda. Lautan berbahaya di mana-mana. Satu-satunya fitur khusus segitiga adalah reputasinya. Mitos itu dibangun oleh media, bukan oleh bukti. Itu adalah cerita yang tumbuh lebih besar dari fakta. Segitiga Bermuda hanyalah lautan, dengan tim PR yang hebat. Bahaya sebenarnya adalah mempercayai sensasi. Jika segitiga Bermuda sebagian besar mitos, mengapa itu mempesona kita? Kita tertarik pada misteri, mereka mengubah tragedi menjadi petualangan. Legenda memberi makna pada yang tidak dapat dijelaskan. Lebih menenangkan membayangkan kekuatan kosmik daripada kemalangan acak. Kisah itu bertahan karena menyenangkan, kisah api unggun modern. Itu memungkinkan kita menjelajahi yang tidak diketahui dari jarak aman. Kurangnya jawaban membuat kita terus berbicara. Segitiga adalah medaya, bukan supernatural. Kita menyukai cerita yang mengingatkan kita bahwa dunia masih misterius. Terkadang misteri menarik daripada kebenaran.